Selamat datang di YouTube channel di OVZ Auto. Teman-teman, gue lagi ada di pameran IMS 2023, tepatnya di booth Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Mereka membawa sebuah skutik listrik yang sebenarnya eksis di pasar Eropa dan basis produksinya ada di Vietnam. Dia adalah Yamaha Neos. Jadi portofolio skutik listrik dari Yamaha. Kita akan bedah satu-satu apa aja kelebihan ditawarkan dari skutik listrik ini, sekaligus nanti kita akan cobain langsung motor Yamaha Neos di pameran IMS 2023. Ayo simak bareng-bareng. Pertama kita akan bahas dulu dari sektor tampilan yang dipakai di Yamaha Neos. Jadi kalau teman-teman ingat, ada yang namanya Yamaha Neos bermesin bakar 50 cc. Dia eksis di pasar Eropa. Tapi untuk versi yang listrik ini, dia tampil lebih futuristik, menyesuaikan dengan teknologi terbarukan yang dibawa sama si Yamaha Neos. Unsur futuristik tadi dituangkan di bagian fascia depan, teman-teman. Bisa dilihat memang bagian depannya ini jadi selling point yang ditawarkan si Yamaha Neos. Dia pakai batok yang modelnya buta seperti itu ya. Terus di bawahnya ada lampu sen yang sedikit ngumpet. Kalau teman-teman perhatiin, ini penempatan cukup rapi. Dia sudah berteknologi LED. Nah, di bawahnya pakai desain yang sedikit membulat, tapi ada unsur kotak-kotaknya juga nih. Nah, turun ke bawah, ini ada semacam kayak garis. Jadi kayak mengimplementasikan sebuah kayak frontai gitu ya, kayak di desainnya Vespa. Dan ada tulisan emboss Yamaha. Nah, di bawah sini ada lampu utama atau sebagai headlamp dari Yamaha Neos. Desainer Yamaha cukup pintar, jadi dia walaupun nggak pakai positioning lamp ataupun DRL, tapi desain di balik sininya kayak mencirikan sebuah lampu daytime running light. Nah, untuk penggunaan lampu Yamaha Neos sudah pakai teknologi full LED, jadi baik di lampu depan, penanda sen depan belakang, dan di lampu rem di belakang. Nanti kita akan lihat juga tampilan belakang, karena ini jadi salah satu spot yang paling menarik menurut gua. Rancang depan kakinya bisa dilihat dia pakai suspensi sebenarnya yang mirip-mirip dengan motor konvensional, pakai jenis teleskopik depan kiri kanan. Sementara di pelek depan dia pakai ring 13, sudah pelek case wheel dan ukurannya 110/70. Jadi cukup besar nih untuk sebuah motor yang punya dimensi kompak seperti Yamaha Neos ini. Tentu di sini ada spakbor biasa ya, jadi seperti motor-motor konvensional. Kita akan langsung lihat layout samping dari Yamaha Neos. Nah, ini desain samping si Yamaha Neos. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, memang proporsional desainnya atau dimensinya itu mirip seperti motor-motor skutik mesin 110 sampai 125 cc. Untuk desainnya di bagian samping menghadirkan gaya desain serba membulat di bagian samping sini, bodi-bodi panel sini. Terus juga di samping sini dia ada semacam behel ya. Jadi fungsinya ketika teman-teman pengen tarik motor di parkiran akan lebih digunakan, dan bahannya sudah besi nih, kokoh. Nah, untuk joknya sendiri juga dia bukan kulit tapi kayak semacam bahan kasar gitu. Nah, ini berfungsi juga ketika teman-teman pakai nih di jalanan, apalagi nanti dijual di Indonesia, dia bisa mengcover area bokong jadi supaya nggak licin ketika dipakai di jalanan. Salah satu unsur yang ditawarkan dari Yamaha Neos ini adalah kepraktisan dan akomodasi ya. Jadi kayak dia pakai desain deck yang merata. Jadi ini dia sudah flat deck ya. Lalu juga ada holder nih yang sudah ada penjepitnya. Jadi kayak model-model carabiner gitu. Nah, ada juga slot penyimpanan yang sebenarnya nggak terlalu dalam lah ya. Nah, di samping sebelah kanannya ada fitur smart key. Jadi sama kayak di motor-motor Yamaha yang lain. Dan ada juga dermaga isi gawai. Dia modelnya masih power outlet sayangnya, jadi belum model USB. Kita akan langsung lihat bagian buritan si Yamaha Neos. Nah, teman-teman nih, bagian belakang dari Yamaha listrik Neos. Jadi desainnya lagi-lagi dia mengedepankan sebuah unsur futuristik. Kalau misalkan motor-motor konvensional, motor-motor pada umumnya dia pakai stop lamp di bagian belakang, tapi ini dibuat kayak terpisah, jadi kayak punya unsur floating ya. Nah, ini juga desain lampunya juga menarik, mirip kayak di kepunyaan jajaran mogenya si Yamaha. Kayak teman-teman ingat, kayak MT-07, 09 tuh punya desain yang seperti ini nih, desain lampu belakangnya. Terus di belakang dia punya spakbor yang cukup besar, jadi bisa menghalau cipratan ketika dipakai di hujan. Lalu karena motor ini memang selain untuk di pasar Vietnam, tapi juga diimpor ke beberapa negara Eropa ya, jadi sudah ada cat eye. Nah, di belakang dia pakai rancang kaki tunggal suspensi di sebelah kiri dan pakai ring 13. Ukuran bannya
130/70. Jadi cukup besar lah ya untuk sebuah motor berdimensi kompak seperti ini. Dinamo listriknya dia pakai yang pabrikan sebut sebagai Yamaha Integrated Power Unit atau disebut sebagai YIPU. Dia pakai tipe Brussels ya teman-teman. Dinamo listriknya ada di bagian sini. Dia pakai kapasitas 2,3 kW atau sekitar 3 horsepower. Torsinya sampai 138, Nm. Jadi cukup besar untuk sebuah motor listrik yang mungil seperti ini. Baterainya ada di sini teman-teman. Jadi di bawah jok utamanya ya, dia ada 2 slot. Jadi teman-teman bisa tambah baterainya. Nah, bocorannya harganya nih satu baterai ada di harga 18 jutaan. Nah, dia pakai baterai jenis lithium ion, kapasitasnya di 50,4 volt, 19,2 ampere hour. Nah, jadi ketika dalam keadaan penuh bisa dipakai sampai 37 km. Nah, karena dia punya 2 slot penyimpanan baterai, klaim dari Yamaha dengan 2 baterai terpasang bisa berjalan sampai 68 km dengan kapasitas 2 baterai. Nah, ini adalah adapternya dari Yamaha Neos, jadi kelihatan kecil tapi niat rapi. Nah, untuk pengecasan berbeda dengan Yamaha E01. Jadi kalau di E01 kan dia punya port khusus ya di depan, tapi kalau di Yamaha Neos ini teman-teman colokin ke colokan rumah dan kita tarik kabel, masukin ke sini nih. Ini ada jalur khusus yang di bagian sini. Jadi supaya kelihatan rapi, langsung sambungin ke port baterainya. Karena dia punya kapasitas yang kecil, teman-teman bisa charge motor ini dengan kapasitas rumah di 900 watt. Jadi sebenarnya sangat cocok lah untuk digunakan di Indonesia dengan kapasitas baterai seperti itu. Cuman memang minusnya adalah jarak jangkaunya nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan Yamaha E01. Untuk kelengkapan fiturnya, dia sudah dibekali dengan smart key. Lalu juga ada panel meter full digital, walaupun memang dimensinya nggak terlalu besar, tapi cukup informatif. Ada keterangan baterai, lalu juga ada keterangan indikator lainnya seperti lampu sen, lampu jauh, terus juga ada indikator konektivitas ya. Kalau di pasar Eropa disebutnya dengan MyRad, tapi kalau di Indonesia ya mirip dengan aplikasi Y-Connect. Nah, dia juga ada fitur mode. Jadi teman-teman bisa atur untuk mode-nya ada yang eco dan juga standar. Tadi dalam ternyata Neosnya banyak banget yang coba. Sekarang kita akan langsung aja cobain si Yamaha Neos listrik di area outdoor. Langsung. Sekarang kita akan langsung cobain Yamaha Neos di area test ride outdoor di IMS 2023. Jadi untuk pertama kali nyalain ya kita putar knob keyless-nya. Jadi untuk langsung menjalankan si motor listriknya kita pencet tombol run di sebelah kanan sini sampai muncul tulisan ready. Kita akan cobain langsung. Nah, jadi kita akan langsung merasakan bagaimana sensasi berkendara si Yamaha Neos. Jadi teman-teman, untuk akselerasi awal, ini gue lagi dicoba di mode yang Eco. Jadi dia ada 2 pilihan, Eco dan reguler. Untuk yang Eco, ini sedang berboncengan dengan kameramen Mas Ono dari Auto.com. Jadi karena berboncengan, ketika kita tarik atau putar tuas akseleratornya dengan mode Eco ini, rasa berkendaranya jadi memang nggak terlalu yang kencang banget. Ini agak-agak santai, tarikannya linear ya. Kita akan coba untuk power yang regulernya. Jadi teman-teman tinggal langsung pencet aja di bagian sini nih, ada bacaan mode. Nah, untuk yang regulernya kita akan cobain. Ini dia akan jauh lebih bertenaga dibandingkan yang Eco. Tadi udah jajal si Yamaha Neos di area test ride yang sebenarnya nggak terlalu besar ya. Jadi obstacle-nya juga minim, tapi udah merasakanlah sedikit bagaimana impresi berkendara dari si Yamaha Neos ini. Nah, untuk tinggi gua di 175 cm bisa dilihat. Ini cukup ideal lah ya untuk tinggi orang-orang Asia. Jadi kaki hampir bisa menapak dengan sempurna, walaupun memang ada sedikit gap, sedikit jinjit, tapi itu nggak akan jadi masalah. Lalu juga untuk karakter stangnya cukup besar, mirip lah seperti di motor-motor Yamaha bermesin bakar seperti Yamaha Mio Gear, lalu juga Yamaha M3. Ini sama posisi berkendaranya. Nah, itu tadi first impression dan juga first ride. Jadi informasi teman-teman ini dijual di Vietnam seharga 50.000 dong, atau kalau misalkan dikonversi sekitar 32,8 juta. Tapi kalau di Eropa harganya 56. Nanti kalau misalkan dimasuk ke Indonesia, mungkin saja ini jadi salah satu motor listrik yang punya kans ramai untuk dibeli sama konsumen, karena tadi spesifikasinya juga cukup lumayan dan kapasitas baterai dan
Mungkin juga pengecasannya mudah karena bisa dilakukan di kapasitas rumah yang cuma 900 watt aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana tampilannya, terus juga pengen mencoba motor ini, bisa langsung datang ke pameran IMS 2023, tepatnya di Hall C, langsung di booth-nya Yamaha. Gimana teman-teman, pendapat teman-teman soal si Yamaha Neos ini? Kira-kira layak nggak sih masuk ke pasar Indonesia? Jangan lupa sampaikan komentarnya di kolom komentar, like, subscribe YouTube channel Official Auto dan juga Carvaganza, Zikil.co.id, dan jangan lupa untuk main-main juga ke auto.com, carvaganza.com, and zikwheels.co.id. Gue pakai cabut.